Kenapa orang tua kita harus senang? Sebab menyenangkan orang tua termasuk birrul walidain, dan birrul walidain itu yang diperintahkan oleh Allah. Sebab ridhonya Allah bergantung dengan ridho orang tua. Jadi segala sesuatunya untuk Allah. Kemudian kita juga harus menjadi muslimah yang otentik. Muslimah yang otentik itu yang tahu kehidupannya mau dibawa kemana, tahu perannya apa dan prioritasnya apa, serta fokus dengan perbaikan dirinya saja. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menguatkan iman kita. Sebagai seorang muslimah, seorang ibu, seorang istri, kita tahu bahwa ketika kita bekerja, ketika kita meninggalkan rumah, sejatinya kita titipkan anak-anak kita, suami kita kepada Allah. Sebab Allah lah yang menjaga mereka. Allah lah yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, bukan kita. Kemudian kita niatkan bekerja, mendidik anak, dan lain-lain. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Di surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, "Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Jadi kita niatkan bekerja karena Allah. Sebab Allah melihat hasil pekerjaan kita. Saat bekerja, Ibu Dewi juga menyampaikan kita bekerja jangan asal-asal bekerja saja. Kita bekerja secara profesional, berikan yang terbaik, kemudian jangan banyak pemakluman. Lalu surah Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Jadi umat Islam itu umat terbaik. Maka ketika bekerja harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalam bekerja kita juga harus berusaha untuk menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian kita harus bersemangat dan melakukan perencanaan. Perencanaan ini kalau Ibu Dewi sendiri menuliskannya, kemudian mengevaluasinya setiap semesternya. Kemudian apa yang kita rencanakan harus kita amalkan atau kita realisasikan. Kemudian kita juga harus siap berkorban. Karena kita memiliki berbagai peran, maka kita harus siap berkorban. Dan surga itu didapatkan dengan penuh pengorbanan. Kita juga harus memantapkan ruhiyah. Nah, salah satu pengorbanan yang kita lakukan mungkin kita akan berkurang waktu untuk me time-nya. Sebab kita juga harus memantapkan ruhiyah kita. Kita juga harus bekerja cepat karena kita memiliki banyak peran. Kemudian kita harus taat kepada Allah, cinta kepada Allah, serta hanya berharap surganya Allah. Terakhir, Ibu Dewi menyampaikan, dan ini quote yang sangat mengesankan, jangan meminta Allah mengurangi beban kita, tapi mintalah kepada Allah agar Allah menguatkan kita untuk memikulnya. Sebab Allah tidak membebani kita melebihi kadar kesanggupan kita. Jadi apapun peran kita saat ini, baik peran sebagai seorang ibu, seorang istri, maupun sebagai seorang karyawan, sebagai seorang abdi negara, Allah tahu kalau kita bisa memikul semua beban itu. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus memberikan yang terbaik yang bisa kita dapatkan, dan kita meminta kemudahan kepada Allah, meminta agar Allah membimbing kita di jalan yang diridai Allah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.